Yo, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya dikala kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga segala permasalahan untuk saat ini cepat diselesaikan. Semoga para pemerintah cepat bertindak agar semuanya selesai dan kita bisa hidup normal, menjalankan aktivitas masing-masing tanpa adanya hal yang membuat kita tidak nyaman untuk beraktivitas gitu ya. Pada konten kali ini mungkin gue hanya ingin menjelaskan untuk kalian yang memang tidak tahu, yang memang dari awal apatis, yang dari awal mungkin kalian sibuk dengan hidup kalian sendiri gitu ya. Meskipun di sosmed kalian itu udah banyak banget semua teman-teman kalian stories sampai titik-titik gitu ya. Tiba-tiba muncul berbagai macam feed postingan yang ada di media sosial kalian terkait kondisi Indonesia saat ini. Bahkan beberapa media luar pun sudah meliput keadaan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Tapi kalian masih apatis, kalian masih cuek, kalian masih swipe dan scroll, slide dan teman-temannya itu ya, tanpa benar-benar mencari tahu ini sebenarnya akar mula permasalahannya dari mana. Nah, mungkin gue akan menjelaskan hal ini kepada kalian, tapi disclaimer dulu, apa yang gue sampaikan pasti bisa aja ada kurangnya, bisa aja ada berita yang kelewat gitu ya, yang kagak gue baca, bisa aja ternyata sebenarnya awalnya tuh bukan karena ini gitu ya. Pokoknya yang gue sampaikan ini berdasarkan analisa gue pribadi terkait pemberitaan yang di setiap harinya muncul di sosial media ataupun di website berita. Jadi semua yang gue sampaikan ini ya memang yang gue baca aja, yang memang bener-bener gue ikutin hingga pada akhirnya oh ini loh titik poinnya. Oke, jadi akar permasalahan dari semua ini sampai pada akhirnya chaos, sampai pada akhirnya rusuh, sampai pada akhirnya gak karuan lah ya, udah tidak terbendung lagi. Itu kenapa? Ya karena DPR, karena ulah dari beberapa anggota mereka. Kenapa bisa begitu? Karena awalnya muncul tuh pemberitaan bahwasanya gaji DPR itu naik sampai 100 juta. Coba tuh, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini susah nggak karuan, banyak pengangguran, PHK di mana-mana, lowongan kerja susah gitu-gitu ya. Tiba-tiba anggota dewan kita diberitakan gajinya naik 100 juta per bulan, satu orang tuh. Tapi ternyata hal itu nggak bener. Jadi bukan gajinya yang naik, melainkan ada tunjangan tambahan, yaitu tunjangan rumah. Udah gue bahas juga nih di video gue yang ini. Itu sebesar 50 juta. Kenapa mereka dapat tunjangan rumah? Karena mereka udah nggak dapat rumah dinas. Sebagai pengganti, mereka diberikan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk satu orang. Akhirnya muncul RAB-nya ya, dari gaji sampai tunjangan-tunjangan itu, terakhir tunjangan rumah dikalkulasiin menjadi 100 jutaan per bulan untuk satu orang. Nah, akhirnya dari situ ya masyarakat gondok dong. Yang di bawah mah susah, ngerintih-rintih gitu kan, desek-desekan lah di transportasi umum, bangun pagi tiap harinya, dari kayak ibaratnya nyari cepet itu susah gitu. Lah mereka tiba-tiba dari gaji sampai tunjangan itu nyampe 100 juta per bulan. Ya gimana rakyat kagak kesel ya kan? Nah, akhirnya banyak dari anggota dewan yang statement tuh ya aneh-aneh dah pokoknya. Mulai dari ada yang hitung-hitungannya salah ya kan, abis itu bilang itu mah kurang, kita juga nombok. Terus ada yang malah ngadu nasib. Awalnya bener tuh ngebelain, banyak anggota DPR itu tinggal di luar provinsi gitu kan, tiba-tiba ngadu nasib nih, yang kondisinya beliau lagi di mobil supirin, terus bilang kayak saya nih tinggal di sini kejebak macet. Lah tiap hari rakyat yang desak-desakan di KRL tuh gimana nih? Yang rumahnya misalkan di Tangerang gitu, bahkan di Kabupaten Tangerang, kerjanya di Jakarta, tiap hari harus naik KRL, desak-desakan gimana nih? Yang tiap hari pulang harus malam, desak-desakan, lain mah disupirin ya kan? Abis itu malah ada yang parodiin sound horek, terus ada yang terframing joget-joget mengatakan bahwasanya 3 juta per bulan mah kecil. Nih kita 3 juta per hari. Bahkan yang paling klimaks, ada yang malah ngata-ngatain rakyatnya. Karena udah chaos tuh kan pemberitaan gaji tunjangan DPR sampai 100 juta. Tiba-tiba narasinya berubah tuh ya, mengarah ke pengen bubarin DPR. Ada perwakilan yang bilang malah kita adalah orang tertolol sedunia karena udah ngomong kayak gitu. Ya makin marah dong kita ya. Kira chaos hingga pada akhirnya demo tanggal 25. Dan sebelum demo itu ada statement juga bahwasanya bagi yang ingin demo silakan, pintu DPR terbuka selebar-lebarnya. Masalahnya di tanggal 25 pintu mana yang kebuka? Kagak ada pintu yang kebuka. Ya mungkin pintu toilet kali ya yang kebuka ya. Masalahnya kalau pagar tuh nggak kebuka tuh, dikunci ya kan, dikasih oli, bahkan udah gitu dijagain aparat.
Lagi dan lagi dan lagi, pemerintahnya, pejabatnya, anggota dewannya kemana? Lagi dan lagi, rakyat selalu dibentrokin sama aparat. Ya aparat mah juga mana peduli sama aspirasi kita. Mereka mah juga cuman ngejalanin mandat aja dari atasan, dari ente-ente pada tuh pejabat-pejabatnya, dari komandan-komandan mereka itu. Jaga ya, siap komandan, selesai. Gak ada diskusi kritis-kritis, gak ada. Yang harusnya menaungi semua aspirasi masyarakat yang lagi demo yaitu kalian pejabat DPR-nya. Gak perlu Ibu Puan Maharani deh selaku ketua. Siapa kek gitu, delegasiin siapa kek dari perwakilan masing-masing komisi gitu. Temuin rakyat. Ini mah tanggal 25 kagak ada, kosong. Ternyata pemberitaannya mereka lagi WFH. Coba yang awalnya bilang kalau mau demo silahkan, pintu DPR terbuka selebar-lebarnya. Tiba-tiba ada aparat yang jagain, ya kan? Nggak ada tuh pintu yang kebuka tuh, nggak ada. Tiba-tiba udah ngomong kayak gitu, yang kita tuju WFH. Lah gimana? Terus habis itu percuma lah. Kita percuma, maksudnya mau ngomongin aspirasi apa segala macam ke para aparat percuma. Karena yang tadi saya bilang, mereka mah mandatin tugas aja dari atasan dan harus manut. Sistem pendidikan mereka itu nggak mengajarkan mengkritisi suatu hal. Manut sama perintah atasan, laksanain. Apalagi kebanyakan dari yang menjaga baru-baru lulus gitu loh. Dia kayak manut-manut aja sama senior mah. Perintah mutlak. Apalagi kalau misalkan ternyata pejabat yang nyuruh. Jadi ya percuma mau diskusi sama mereka, bukan tugas mereka. Akhirnya apa? Dibentrokin antara rakyat sama aparat. Pejabatnya kemana pada saat itu, ya kan? Hingga pada akhirnya demonya chaos dan dilanjut di tanggal 28. Cuman untungnya di tanggal 25 tidak ada hal yang bikin parah ya. Maksudnya di si demonya tuh tidak parah banget lah. Nah di tanggal 28 nih, chaosnya yang udah bener-bener wah parah dah. Ini udah mulai titik puncaknya di sini. Kenapa? Karena pada saat demo ada korban jiwa. Ojol dilindes sama Brimob pakai mobil Barakuda. Itu mobil anti peluru, anti granat. Posisinya bawa mobilnya di antara para masyarakat yang demo ya. Kenceng, kira nabrak lah. Nabrak, nggak turun, nggak ngecek kondisi atau nggak mundur gitu setidaknya gitu ya. Ini udah ketabrak ya. Dilindes pak. Ya ibu bapak sekalian pasti tahu videonya. Dilindes. Ya pada akhirnya meninggal. Nyawa tuh ya, nyawa. Mau diganti sama duit-duit kalian yang banyak itu percuma, nyawanya hilang. Akhirnya makin chaos. Dan akhirnya yang terframing penjahatnya siapa? Aparatnya. Lagi dan lagi di tanggal 28 nggak ada sama sekali pejabat yang nongol. Terutama para anggota dewan tuh nggak ada yang nongol. Gak usah orang-orang yang nyiram bensin di atas api deh, nggak usah. Itu tadi deh, siapa kek? Delegasi dari Ibu Puan Maharani gitu, misalnya perwakilan masing-masing komisi. Kan bisa. Apa susahnya sih nemuin rakyat tuh, apa susahnya? Dan ternyata di tanggal segitu ada beberapa anggota dewan yang malah keluar negeri. Bukan untuk dinas tugas kepentingan negara, bukan. Melainkan apa? Melarikan diri. Mana dia adalah orang yang salah satu menjadi penyebab ini semua besar. Karena orang itu udah ngomong ke kita semua bahwasanya itu yang ngomong bubarin DPR itu orang tertolol sedunia. Dimana beliau pada saat itu masih menjabat sebagai wakil komisi 3 DPR. Malah keluar negeri, ngungsi, nggak tahu kenapa. Akhirnya chaos dari hal itu. Chaos. Wah, pokoknya chaos lah, rame apa segala macam hingga pada akhirnya udah sangat amat rusuh ya, yang tadinya rakyat sama aparat jadi rakyat sama rakyatnya juga, karena ada provokasi di dalam situ, nyerang etnis, nyerang ras, padahal ya mereka kagak salah apa-apa. Akhirnya udah mulai tuh menjarah tuh ya, tokoh-tokoh orang yang kagak terlibat dijarah-jarahin sambil koar-koar nyerang etnis ras tertentu. Udah kagak masuk akal dah pokoknya. Udah kagak masuk akal, udah penjarahan di mana-mana sampai momen klimaksnya adalah penjarahan ke anggota dewan yang nyiram bensin ke api di awal. Ke rumah Bapak Saroni lah, ke rumah Pak Eko Patrio lah, ke rumah Bapak Uya Kuya, ke rumah Ibu Nafa Urbah. Kan terakhir kali gue lihat baca beritanya sampai ke rumah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita tuh. Pokoknya semua dijarah-jarahin, dihancur-hancurin, wah dikeos-keosin rumah-rumah orang tersebut. Gak pada akhirnya penjaganya nambah dong, yang tadinya bukan polisi doang, TNI ikut terlibat. Tapi dari sampai saat itu pun ya,
Gak ada yang nongol ke masyarakat. Bahkan sampai detik ini video ini dibuat, gak ada yang nongol ke masyarakat tuh, gak ada. Soan ke masyarakat tuh gak ada. Akhirnya dari penjarahan-penjarahan yang udah terjadi, klarifikasi, minta maaf. Inilah minta maaf secara daring di video. Tetap gak mau nemuin kita tuh yang demo-demo, gak mau nemuin rakyat-rakyat yang demo tuh gak mau. Daring aja, daring. Akhirnya apa ngaruhnya? Kagak ada ngaruhnya. Semua udah chaos, udah hancur, berantakan segala macem. Cuma gara-gara, ya sebenarnya gara-gara blunder-blunder orang-orang itu. Tapi gak ada satupun anggota dewan tuh yang soan ke masyarakat pas demo tanggal 25, tanggal 28. Itu gak ada. Akhirnya kalau udah ada korban jiwa sampai meninggal gitu ya, udah kerusuhan di mana-mana, udah penjara di mana-mana, nongol lah, satu persatu nongol. Tapi tetep daring, minta maaf lah, inilah itulah, minta maaf, bertanggung jawab atas keluarga korban yang ditinggalkan. Lagi-lagi bu, bapak, semua ya, nyawa dibayar sama 1 triliun juga kagak bisa. Nyawa, masalahnya nyawa ini yang dihilangin tuh nyawa. Jadi uang-uang yang ibu bapak punya, harta yang melimpah sebanyak itu percuma bu. Pak, orang tuanya kehilangan anaknya, dan anaknya tidak anarkis loh, itu korban loh. Beliau, adik kita ini enggak anarkis, lempar ini lempar itu, enggak. Lagi ada orderan aja, tiba-tiba ditabrak, dilindes, kabur lagi yang lindes. Nah, meskipun kita udah tahu lah semua ya, pelaku orangnya ada 7, tapi itu juga yang bikin kita kesel gitu. Ternyata bukan langsung di penjara atau dicopot jabatannya atau apa, tapi cuman pindahin kemana gitu 20 hari. Kita mana tahu mereka diapain. Akhirnya semua ricu-ricu ini salah siapa coba? Ya salah kalian, ibu bapak semua pejabat DPR, terutama ibu bapak DPR nih yang punya power. Ibu bapak semua kan di situ karena rakyat juga, suara kami juga. Gak mungkin tiba-tiba ibu bapak di sono muncul, di spin gitu namanya, dimasukin gitu kan, kayak aplikasi spin terus di spin. Oh bapak ini muncul jadi anggota komisi ini, nggak mungkin. Ibu bapak semua tuh ada di sana karena rakyat. Tapi kenapa sih dari awal tuh kagak mau nemuin rakyat? Kenapa? Apa di pikiran ibu bapak tuh udah buruk banget gitu? Ntar tiba-tiba ada yang mau bunuh nih, ada sniper nih ternyata dari masyarakat. Kagak ada. Malah yang dilengkapi senjata lengkap itu aparat kalian. Water cannon lah, gas air mata lah, peluru karet. Sampai pada akhirnya waktu demo udah chaos banget, peluru langsung dikasih. Kalau dari awal ibu bapak semua soan ke kita, gak akan ada yang kayak gini tuh, nggak ada. Tapi masalahnya cuek, WFH lah, tiba-tiba ada beberapa anggota ke luar negeri lah. Ujung-ujungnya cuma apa? Klarifikasi, minta maaf. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ya untuk saat ini Presiden Prabowo udah langsung berpidato gitu ya, udah menemui seluruh ketum parpol yang ada di Indonesia gitulah, terutama yang memang punya kursi di DPR gitu. Mereka membahas tentang berbagai macam tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat itu apa aja, dan pada akhirnya sih ya udah ada pembahasan bahwasanya salah satu poinnya itu sudah akan terpenuhi, di mana DPR itu sudah tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan lagi. Cuman masih banyak poin-poin yang diinginkan oleh masyarakat. Cuman ya untuk instruksi Pak Presiden ya, itu sudah menginstruksikan ke para anggota dewan, di mana anggota dewan itu harus membuka kesempatan berdiskusi dengan para mahasiswa ataupun para perwakilan rakyat gitu-gitulah. Akhirnya ya situasi Indonesia sekarang udah chaos, bahkan nyaris darurat militer, nyaris. Tapi untungnya udah ada statement dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo bilang nggak akan ada darurat militer. Tapi ya masalahnya masih banyak teror ke orang-orang yang berpengaruh, andil besar menyuarakan aspirasi rakyat. Salah satunya Bang Ferry Irwandi itu kena teror. Ataupun mungkin banyak yang gue lihat di Instagram, influencer dengan beragam macam angkanya itu kena teror. Datanya disebarin lah, ditawarin project inilah berapa juta, suruh hati-hati lah karena udah tahu lokasinya dan sebagainya. Intinya masih ada teror di masyarakat. Akhirnya kita hidup gak tenang. Ibaratnya mah sekarang kayak lagi nongkrong aja nih sama temen, tiba-tiba ditangkep. Bisa aja kan, nggak tahu ya, tahu nih, bisa aja ditangkep buat laporan nih orang-orang yang terlibat dalam anarkis demo, padahal cuma lagi nongkrong. Jadi ya untuk ibu bapak DPR yang sedang menjabat periode ini,
siapapun ibu bapak dari komisi manapun, saya cuman berharap ke depannya tolong diperbaiki kualitas komunikasinya, tolong diperbaiki kualitas tim PR-nya, tolong dilatih lagi seluruh anggota DPR-nya beserta ketua ataupun wakil komisinya tentang komunikasi yang baik itu kayak gimana. Jangan main asal asbun aja, asal bunyi. Tiba-tiba itu ternyata menyakiti hati masyarakat. Giliran di demo orangnya nggak ada. Itu yang pertama. Kalau dari saya ya, selaku rakyat biasa, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak berpengaruh terhadap negara ini yang sangat amat luar biasa. Enggak, saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa. Dan yang kedua, mau sampai kapan sih seumpama ada masalah, rakyat itu selalu dibentrokin sama aparat? Mau sampai kapan? Aparat nggak punya pilihan lain, rakyat nggak bisa ketemu kaliannya nggak tahu kemana. Akhirnya chaosnya sama siapa? Sama aparat lagi. Nanti dari rakyat sama aparat, bisa aja rakyat sama rakyat, ternyata aparat sama aparat. Chaos akhirnya kayak sekarang. Chaos. Beritanya udah, kalau udah baca berita tuh udah kepala pusing, mual, mau muntah gitu loh. Kayak itu baru baca doang ya, gimana orang-orang yang terjun langsung ke lapangan. Ditembakin lah, yang diuber-uber lah, tangkep lah. Bahkan wartawan juga ditangkep. Jadi mau sampai kapan ibu bapak DPR yang terhormat yang menjabat di periode ini ataupun periode setelah ini, mau sampai kapan instansi DPR itu tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri karena ulah ibu bapak juga? Sampai kapan menjadi lembaga yang tidak dipercaya, citranya jelek? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan ngebentrokin antara kita rakyat sama aparat? Mau sampai kapan? Dan yang terakhir menurut saya, untuk ibu bapak DPR yang terhormat ya, yang ada di sana, tolong lebih transparansi lagi ibu bapak, terutama dalam penggunaan dana, karena itu semua mau nggak mau dari para rakyat yang membayar pajak, termasuk gaji dan tunjangan ibu bapak semua. Jadi tolong ke depannya lebih transparansi lagi, terutama ada rapat-rapat tertentu, ya siarin aja secara langsung. Kenapa emang? Kenapa nggak boleh? Kenapa selalu banyak rapat-rapat yang tertutup? Kenapa? Siarin aja secara langsung, terbuka, bahkan undang perwakilan masyarakat yang kompeten, yang memang ahli di bidangnya, undang, siarin ke publik. Jangan kayak main diem-diem aja, tiba-tiba ngesahin undang-undang apa, tiba-tiba undang-undang yang tuntut lama nggak dibahas-bahas, tiba-tiba ada kebijakan ini. Kenapa sih nggak mau transparansi aja sama kita tuh? Kenapa gitu? Kenapa kayak tiba-tiba ada suatu hal diketok, dipublish, dikritik, nggak nongol, ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, gitu-gitu aja terus. Mungkin itu aja cerita di balik ini semua bisa besar, sekaligus curhatan gue terkait problematik di Indonesia yang udah gak karuan gara-gara ulah anggota perwakilan rakyat yang sebenarnya sepele. Kuncinya satu, komunikasinya bagus aja, baik secara verbal ataupun secara tindakan ya, non verbal bagus aja, bisa gitu. Sadar bahwasanya mereka-mereka yang jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu memang pelayan rakyat. Kekuasaan tertinggi di ranah demokrasi itu adalah berada di tangan rakyat. Kalian di sana bisa jadi di sana karena siapa? Karena rakyat. Maka seharusnya kalian bisa diberhentikan oleh siapa? Sama rakyat juga sebenarnya, harusnya. Tapi ini hanya sekedar ketemu ngobrol, nggak mau. Ujung-ujungnya cuma klarifikasi, minta maaf. Padahal dari awal ya kalian, anda semua yang terhormat itu yang sudah menyayat hati kita sebagai rakyat, dan akhirnya chaos kemana-mana sampai sekarang nih. Udah nggak karuan. Udah saling baku hantam nih, kayak sama aparat sama aparat sendiri, rakyat sama rakyat sendiri. Pejabatnya nggak tahu, nggak ngerti kemana. Kalian juga nggak tahu kemana, malah ya sibuk ke luar negeri gitu kan. Ya, mungkin gitu aja, semoga bermanfaat. Semoga kalau ada informasi yang kurang dari yang gue sampaikan bisa kalian tambahkan ya di kolom komentar langsung aja.